Oke teman-teman, ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi akuntansi. Pada kali ini kita akan membahas tentang elastisitas ya, permintaan dan penawaran. Ya, bab ini sering keluar di UTBK dari tahun ke tahun. Maka dari itu kita harus bisa fokus dan bisa mempelajarinya. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentang definisi elastisitas, kemudian jenis-jenis elastisitas, kemudian elastisitas permintaan, macam-macam elastisitas permintaan, kurva elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, jenis-jenis elastisitas penawaran dan kurva elastisitas penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, dan tentunya kita akan membahas soal-soal. Adik-adik yang berbahagia, dalam kegiatan ekonomi ya yang dilakukan oleh suatu masyarakat atau suatu negara menunjukkan bahwa kegiatan permintaan ya yang sering disebut dengan demand ya permintaan, dan kegiatan penawaran yang sering disebut dengan supply sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga ya, atau yang sering disebut dengan price. Dengan demikian perubahan harga yang sering disebut dengan delta P akan mempengaruhi besarnya jumlah barang yang diminta atau delta Q. Nah, hal tersebut ya dalam jumlah barang yang ditawarkan atau permintaan dan penawaran akan mempengaruhi besarnya harga atau jumlah barang dengan menggunakan ya, hal tersebut bisa digunakan rumus elastisitas. Jadi elastisitas atau pemuluran adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Ya, dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Ya, atau ada juga yang mengatakan elastisitas yaitu ya seberapa besar atau pengukuran seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, cara mengukur derajat kepekaan ukuran yang dipakai yaitu adanya rasio perbandingan, persentase perubahan kuantitas atau delta Q, baik yang diminta maupun yang ditawarkan, atau QD atau QS, dari ya, atau terhadap persentase perubahan faktor yang menyebabkan kuantitas itu berubah. Nah, penyebab perubahan kuantitas barang baik yang diminta atau yang ditawarkan dibedakan menjadi 3, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain atau barang substitusi, dan yang ketiga adalah income atau pendapatan. Oke, kita lanjutkan beberapa jenis-jenis elastisitas. Yang pertama adalah elastisitas pendapatan atau income. Ini sering disimbolkan dengan EI ya. Membahas tentang rasio atau perbandingan persentase jumlah kuantitas dengan persentase perubahan income atau pendapatan. Jadi persen delta Q dengan persen delta I. Ya, di sini delta Q berarti perubahan barang atau perubahan kuantitas atau jumlah barang. Sedangkan delta I adalah perubahan. Nah, kemudian ada elastisitas harga ya yang disebut dengan elastisitas harga EP. Dihitung memakai persentase perubahan jumlah barang guna melihat tentang ya rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta maupun barang yang ditawarkan. Nah, ini sering disimpulkan dengan delta Q per delta P. Kemudian ada elastisitas silang ya, membahas tentang rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang
Misalkan barang X yang diminta maupun barang yang ditawarkan dengan persentase barang lain. Ya, ini sering disingkat dengan ya triknya itu elastisitas silang lebih besar 0 itu disebut dengan barang substitusi atau pengganti, sedangkan kurang dari 0 namanya komplementer. Ini biar gampang mengingatnya, triknya adalah Boskok yang ngapalinya gampang. Bos itu berarti lebih besar dari 0, itu barangnya adalah substitusi. Sedangkan kok itu artinya kurang dari 0, itu barangnya adalah komplementer. Itu namanya elastisitas silang. Oke, kemudian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elastisitas of demand adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Nah, ini dirumuskan ED itu berarti sini adalah permintaan, elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P. Ya, delta Q itu perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga barang dikali P per Q ya. Kalau ini P1 berarti sini Q1. Kalau pakai P2 berarti Q2 atau persen delta Q per persen delta P. Nah, kemudian ini ada contoh untuk mencari elastisitas permintaan. Nah, ini pada saat harga 400 berarti diketahui P1 terus, kemudian jumlah barang yang diminta Q1 30. Kemudian harga turun menjadi 360, berarti harga turun berarti P2 360, jumlah barang yang diminta Q2-nya 60. Nah, ini diketahui delta P ya, delta P itu P2 kurangi P1, 360 kurangi 400 ketemunya negatif 40, karena ini elastisitas dianggap mutlak, ketemunya tetap positif 40. Kemudian delta Q berarti Q2 kurangi Q1 sama dengan 60 kurangi 30, ketemunya 30. E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q tadi udah ketemu 30, berarti 30 per delta P udah ketemu 40 kali P1 berarti 400 per Q1 30. Ini bisa dicoret-coret karena sama. Ini coret-coret, 40-nya juga bisa, 40 bagi 4 ketemunya 10. 10 itu berarti E-nya lebih besar 1 yang disebut dengan elastis. Oke. Nah, ini ada macam-macam elastisitas permintaan dan yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, jika E-nya lebih besar 1 berarti disebut dengan elastis. Ini E lebih besar 1. Itu artinya tadi kan rumusnya E sama dengan delta Q per delta P. Ketika lebih besar 1 berarti delta Q-nya ya, delta Q-nya harus lebih besar daripada delta P agar hasilnya lebih besar 1, artinya yang pembilang itu harus lebih besar daripada penyebut. Nah, ini contoh barangnya adalah barang lux atau barang mewah ya, seperti mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya. Kemudian ada permintaan inelastis atau E-nya kurang dari 1. Berarti kebalikannya, penyebutnya lebih besar ya, berarti ini delta Q kurang dari delta P, artinya delta P-nya lebih besar daripada delta Q. Ini contohnya kebutuhan primer atau pokok ya, seperti sembako dan lain-lain. Kemudian ada permintaan uniter atau E sama dengan 1. Ini sama, delta Q sama dengan delta P. Contohnya kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap.
Ini juga untuk barang-barang inferior. Inferior itu artinya barang dengan kualitas yang rendah. Ya, orang akan memakai barang inferior ketika tidak cukup penghasilan. Tapi ketika pendapatan atau penghasilan lebih tinggi, maka orang akan menjauhi barang inferior atau barang yang mutunya rendah. Kemudian permintaan elastis sempurna, ya, E-nya sama dengan tak terhingga. E sama dengan tak terhingga itu delta P-nya sama, jumlah harganya sama, tetapi jumlah barangnya berbeda, ya, seperti kebutuhan gandum, minyak, ya, garam. Nah, itu masuk sini. Ingat-ingat kalau 5 bagi 0 ketemunya tak terhingga, kalau 0 bagi 5 ketemunya 0. Terhingga itu 0 di bawah. 0 di bawah itu artinya delta P-nya yang 0, artinya harganya sama tetapi jumlah barangnya bertambah. Sedangkan permintaan inelastis sempurna, E sama dengan 0, itu delta Q-nya kebalikannya, delta Q-nya jumlah barangnya sama tetapi jumlah harganya berubah, ya. Contohnya kebutuhan tanah, ya, tanah itu kan jumlah barangnya sama tapi harganya berubah terus. Nah, elastisitas permintaan juga umumnya sebagai perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan persentase barang yang diminta juga. Jadi E-nya itu bisa pakai persen delta Q dibagi persen delta P. Nah, oke, penjelasan nilai E. Nah, ini penjelasan nilai E. Ada elastis, ya, tadi E-nya lebih besar 1, itu artinya perubahan harga diikuti dengan jumlah permintaan dan jumlah yang lebih besar, artinya delta Q-nya itu lebih besar daripada delta P. Tadi contohnya adalah barang mewah. Kemudian ada inelastis, itu E-nya kurang dari 1, itu artinya delta Q kurang dari delta P, ya. Kemudian ada elastis unitary, yaitu E-nya sama dengan 1, itu artinya delta Q sama dengan delta P. Oke, kemudian ada inelastis sempurna. Inelastis sempurna itu E-nya sama dengan 0. Ingat, biar ketemunya 0, ya. Tadi kalau 0 bagi 5 itu 0, sedangkan kalau 5 bagi 0 itu ketemunya tak terhingga. Nah, biar ketemu 0 berarti delta Q-nya itu sama dengan 0, sedangkan delta P-nya itu ada harganya, ya. Misalkan berapa, ya. Ini ada nilainya. Ada nilainya, ya, tapi yang penting delta Q-nya 0, itu disebut inelastis sempurna. Sedangkan elastis sempurna E-nya tak terhingga. Tadi biar ketemu tak terhingga berarti yang bawah adalah 0, ya. Tadi delta Q per delta P berarti harganya yang sama, delta P sama dengan 0. Nah, delta Q itu ada nilainya. Nah, tuh, ya. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang itu, ya. Ada enggak barang tersebut? Jika barangnya banyak, tentunya akan menjadi prioritas dalam pembelian. Tapi kalau barangnya sedikit akan menjadi rebutan, apalagi itu kebutuhan pokok. Kemudian intensitas kebutuhan, ya, desakan kebutuhan, penting tidaknya kebutuhan tersebut. Kemudian pendapatan konsumen, ya, tentunya jika pendapatan naik maka akan mempengaruhi permintaan atau pembelian, ya. Kita masih ingat rumusnya Y sama dengan C plus S, ya. Y itu pendapatan, ya. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan. Nah, jadi kalau Y-nya nambah, ya, pendapatan nambah, maka konsumsi juga akan nambah, ya. Jika Y nambah, konsumsi nambah, tentunya tabungan juga akan nambah. Ya, pendapatan konsumen mempengaruhi permintaan. Kemudian tradisi, karena barang yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, barang tersebut harganya akan naik, orang akan tetap membelinya sehingga
barang permintaan cenderung elastis atau E-nya lebih besar dari 1. Nah, ini kurva elastisitas permintaan. Jika inelastis sempurna E lebih besar 0, berarti Q-nya ya tadi delta Q-nya itu sama dengan 0. Ini delta Q-nya 0, P-nya berubah. Sedangkan inelastis itu E-nya kurang dari 1. Tadi berarti delta Q kurang dari delta P. Sedangkan elastis unitari itu artinya delta Q-nya itu sama dengan delta P. Sedangkan elastis atau untuk barang mewah itu delta Q-nya itu delta Q ini itu lebih besar daripada delta P. Sedangkan elastis sempurna itu delta P-nya sama dengan 0. Sedangkan delta Q-nya itu ada nilainya. Oke, kita lanjut, yaitu berikutnya elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah ukuran yang menggambarkan ya sampai kemana atau di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Sebenarnya mirip dengan elastisitas permintaan, cuma di sini simbolnya ES. Elastisitas supply itu sama rumusnya delta Q per delta P kali P1 per Q1. Biasanya penawaran itu elastis. Penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga juga diikuti dengan kenaikan produksi, karena penawaran berhubungan dengan biaya produksi dan lain-lain. Nah, ini jenis-jenis elastisitas penawaran ya. Tadi diingat-ingat, kalau kurva permintaan, elastisitas permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, ini permintaan. Kalau penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini penawaran. Nah, ini ada inelastis sempurna, berarti E-nya sama dengan 0. Biar E sama dengan 0 berarti delta Q-nya yang sama dengan 0, P-nya berubah. Kemudian kalau E kurang dari 1 itu artinya delta Q kurang dari delta P atau delta P-nya lebih besar daripada delta Q. Kalau E sama dengan 1 berarti sama delta Q sama dengan delta P. Kalau E lebih besar 1 itu artinya delta Q lebih besar dari delta P. Kalau E sama dengan tak terhingga itu artinya delta P-nya yang sama, sedangkan delta Q-nya berubah. Nah, kemudian ini contoh-contohnya ada penawaran elastis sempurna E sama dengan tak terhingga. Ini contohnya ada VCD, buku gambar dan lain-lain. Kemudian penawaran elastis ini seperti produk mie instan yang dapat diproduksi tanpa bergantung pada musim. Kemudian ada elastis uniter. Nah, contohnya adalah barang-barang yang terjadi secara kebetulan ya. Nanti penawaran bisa terjadi berbagai macam barang yang terjadi pada saat tertentu saja ya, atau secara kebetulan ya. Contohnya cabai, tomat, barang sejenisnya. Kemudian ada E kurang dari 1 atau inelastis, penawaran inelastis. Jadi jika perubahan harga kurang berpengaruh terhadap perubahan penawaran. Contohnya adalah buah durian, di mana penawaran untuk produk tersebut sangat bergantung pada musim panennya. Kemudian ada inelastis sempurna, E sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Nah, dia dikatakan penawarannya inelastis sempurna. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ya. Ada waktu dibagi dua, ada jangka sangat pendek ya. Jangka waktu sangat pendek, produsen tidak bisa menambah barang dalam waktu yang sangat pendek. Waktu dalam beberapa hari saja, sekitar 40 hari, menyebabkan penawaran bersifat inelastis.
Kemudian jangka pendek, produsen masih tetap dapat menambah produksi barang yang ditawarkan walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi seperti bangunan, ya, mesin-mesin, tapi dengan cara bekerja lebih lama dari waktu yang tersedia. Kemudian jangka panjang, penawaran bersifat elastis karena produsen mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi. Ya, kemudian mempengaruhi penawaran adalah daya tahan produk. Produk-produk hasil pertanian seperti sayur buah-buahan yang mudah busuk, pecah, layu sehingga penawarannya cenderung inelastis karena tidak tahan lama. Akan tapi produk-produk dengan daya tahan lama seperti kulkas, mesin jahit, kompor gas cenderung lebih elastis. Berarti cenderung lebih besar satu. Kemudian kapasitas produksi, industri beroperasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran yang elastis, ya, jadi kurva elastis. Nah, E-nya lebih besar satu, itu artinya delta Q-nya lebih besar daripada delta P. Sini Q, sini P, ya, berarti lebih besar, ya, agak landai ke Q gitu. Adik-adik, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Langsung kita menuju ke pembahasan soal.